Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan pada kesempatan kali ini saya Heriansyah, utusan dari Kafilah Kecamatan Jongkat. Mohon izin untuk mempresentasikan terkait hasil dari penulisan karya tulis ilmiah Al-Quran yang telah saya selesaikan dengan tema transformasi digital yang berjudul Peran Media Sosial sebagai Sarana Dakwah di Era Digital, Perspektif Al-Quran. Memang latar belakang dari penelitian ini yang pertama bahwa media sosial ini memiliki peranan penting dalam kehidupan kita di era digitalisasi saat ini. Karena apa? Dengan media sosial yang ada pada saat ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai hal, termasuk dalam hal berdakwah di era digital ini dengan mudah, karena banyaknya pengguna dari media sosial yang ada. Namun yang menjadi permasalahan kita di zaman ini, banyak para generasi muda yang salah dalam menggunakan akses digital yang salah dalam era digitalisasi saat ini, di mana mereka tidak memanfaatkan fasilitas media sosial tersebut dengan bijak. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, seluruh manusia dan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk. Maka berdasarkan dari ayat Al-Quran tersebut, sepanjang kita melakukan dakwah, terutama di era digitalisasi saat ini dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Adapun urusan masalah terkait dari materi yang akan dibahas yang pertama ini, mengapa media sosial jadi hal penting dalam melakukan dakwah. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan media sosial sebagai sarana dakwah dalam mempengaruhi pemikiran dan perilaku masyarakat di era digital saat ini. Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tadi, maka menjadi pembahasan di sini ialah dakwah penting untuk dilakukan agar ajaran Islam ini tetap dapat tersebar luaskan di era digitalisasi saat ini. Karena sebagian besar penduduk di dunia, bahkan di Indonesia, sebagian besar ini pengguna internet, dan sebagian besar itu adalah pengguna dari media sosial. Dengan banyaknya pengguna media sosial yang ada, maka hal tersebut bisa kita manfaatkan dalam melakukan dakwah di era digitalisasi saat ini dengan memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Dengan meng-share video ataupun melakukan dakwah melalui media online tersebut, maka insya Allah dakwah akan lebih mudah di era digitalisasi saat ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka dalam konteks zaman ini, mari kita bersama-sama menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung ini, yaitu yang melakukan dakwah di era digitalisasi saat ini. Dakwah dan komunikasi juga memiliki peran yang penting di era digitalisasi saat ini. Dengan memanfaatkan komunikasi yang baik dalam penggunaan media sosial yang ada, maka dakwah akan lebih mudah untuk disebarkan. Kemudian yang terakhir, waktu saja ke kesimpulan bahwa dakwah lebih mudah dilakukan melalui era digitalisasi saat ini. Yaitu bahasan menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan teknologi modern tentu dapat membantu dalam hal berdakwah, menjangkau halayak yang lebih luas, baik itu dari segi tempat, bahkan pelosok-pelosok terpencil, bahkan di seluruh negeri. Kemudian strategi efektif, konten relevan, dan interaksi sosial dengan audiens media sosial dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku masyarakat dan memberikan manfaat dalam penyebaran dakwah di era digitalisasi saat ini. Mungkin itu pemaparan terkait dari presentasi dari hasil yang telah saya lakukan. Ya, terima kasih.
Selanjutnya silakan dulu. Selanjutnya silakan kepada Dewan Hakim untuk bertanya. Dimulai dari oh ya dibalik tadi kanan sekarang kita silakan. Yang apa coba buka dari awal slide-nya ya. Ya, judulnya media sosial sarana dakwah di era digital perspektif Al-Quran. Ini bagaimana dengan yang ini penelitian ya? Penelitian atau apa nih? Penelitian ya. Ya. Kalau ini penelitian kamu, ini bagaimana kamu melaksanakan selama ini, ya kan? Kamu menggunakan peran media itu sebagai sarana dakwah digital melalui perspektif apa kerjakan. Jangan-jangan ini hanya sebagai khayalan saja, gitu kan? Tapi bagaimana pelaksanaannya ini, ya kan? Katakanlah di pustaka, tuh pertanyaannya. Kalau memang ada buktinya, boleh ditunjukkan. Misalnya, salah satunya kamu player atau sebuah materi kepada remaja, misalnya, atau berhimbauan yang berkaitan di media sosial sesuai dengan peran media sosial sebagai sarana dakwah dari kita yang kamu tulis dan yang kamu kerjakan. Itu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izin menjawab, Ustaz. Terkait tentang peran media sosial sebagai sarana dakwah di era digital perspektif Al-Quran, di sini saya menggunakan metode kepustakaan atau library research, yaitu dengan melihat data-data dari jurnal dan juga dari data digital Indonesia. Dan memang di Indonesia tercatat 12.012,9 juta ini aktif di pengguna internet, dengan 167 pengguna aktif di media sosial, yang dimana dari total populasi masyarakat Indonesia sebanyak 296,4 juta populasi. Jadi dari data ini saya dapati bahwa sebagian besar pengguna ini aktif di media sosial. Maka daripada itu, melihat dari kondisi yang saat ini, banyak terutama di generasi Z atau generasi milenial saat ini banyak terpengaruh dalam penggunaan akses digital yang salah, yang sebagaimana seharusnya media sosial ini bisa kita manfaatkan seperti sarana dakwah dan lain sebagainya. Namun mereka seringkali terpengaruh dalam penggunaan akses digital ini yang tidak memanfaatkan dari era digitalisasi yang ada ini. Mana seharusnya media sosial ini kita manfaatkan sebagai sarana dakwah, karena Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman seperti dalam Quran surah An-Nahl tadi, di mana kita untuk selalu menyerukan dakwah, karena dakwah ini merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Bagi setiap umat muslim harus melakukan dari yang namanya dakwah, agar ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Al-Quran ini tetap dapat tersampaikan ke generasi-generasi maupun halayak luas. Namun, yang menjadi permasalahannya yaitu seringkali terdapat perspektif ataupun penggunaan dari media sosial tersebut yang salah, yang seharusnya dari perkembangan zaman saat ini, terutama dari media sosial, maka sebaiknya kita manfaatkan dan kita maksimalkan, kita optimalkan penggunaan media sosial ini sebagai sarana untuk berdakwah. Karena memang bisa kita lihat dari data-data yang ada, termasuk dari platform video yang muncul di platform digital seperti TikTok, Facebook dan lain sebagainya, itu sebagian besar digunakan untuk hiburan dan lain sebagainya. Itu saya paham. Itu saya paham. Yang saya tanya, ada nggak contoh yang sudah kamu kerjakan sesuai dengan penelitian kamu yang berkaitan dengan judul atau tema kamu? Ada nggak kira-kira? Mohon maaf Ustaz, kalau untuk contohnya memang itu belum ada Ustaz. Karena memang terkait peran di sini. Facebook ada? Ada Ustaz. IG ada? Ada Ustaz. YouTube ada? Ada Ustaz. Oke, dah. Oke, saya masih berkaitan dengan saudara muda saya, berkaitan dengan digitalisasi dakwah. Tadi saudara menyampaikan dengan adanya digital itu mempermudah untuk berdakwah.
ya kan? Nah, memang kalau kita lihat mudah, tapi kenyataannya tak tahu lah mudah atau tidak. Nah, dengan kemudahan ini, apakah dengan kemudahan dakwah melalui digital itu dapat menjamin keberhasilan dan kejelasan materi dakwah yang disampaikan oleh seseorang? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan Ustaz. Saya izin menjawab bahwa memang dalam video dakwah ataupun melalui dakwah melalui media sosial ini tentu saja terdapat beberapa tantangan dan hal-hal yang lain sebagainya. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam melakukan dakwah di media sosial saat ini perlu dilakukan strategi seperti melihat ataupun menyaring video ataupun konten-konten yang terkadang memotong video seorang pendakwah, yang mana hal tersebut melibatkan berita hoax sehingga terjadinya kesalahpahaman dalam melihat video konten dakwah tersebut. Maka seorang pengguna ataupun juga penonton ataupun pemanfaat dari media sosial ini, kita harus lebih bijak dan bijaksana dalam melihat ataupun melakukan dakwah di era digitalisasi melalui media sosial yang ada. Kalau menurut saudara kira-kira berapa persen lah kalau kita menggunakan digital dalam berdakwah dengan digital itu untuk menyampaikan materi itu bisa diterima oleh kalangan masyarakat? Kira-kira ya? Saya menjawab Ustaz. Mungkin untuk dari diterima atau tidak di masyarakat nanti tergantung lagi dari dakwah yang dilakukan. Seperti siapa yang melakukan dakwah tersebut. Jika memang sudah seperti ulama-ulama terkenal, kemungkinan media sosial yang sebagai sarana dakwah tersebut bisa lebih dari 70% sebagai acuan untuk melakukan dakwah di era digitalisasi saat ini, Ustaz. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Peran media sosial sebagai sarana dakwah di era digital, artinya digitalisasi dakwah. Ini berkaitan dengan digitalisasi, ya. Jadi platform-platform. Nah, saya menangkap dari penjelasan saudara, artinya dakwah melalui media sosial ini sangat efektif. Itu saya menerjemahkan alur berpikir saudara yang saudara sampaikan melalui penjelasan tadi. Fenomena yang ada di masyarakat kita saat sekarang ini kan memang dakwah yang dilakukan secara konvensional ataupun dengan mendatangkan langsung ustadznya atau penceramahnya ataupun tabligh akbar, ya kan? Kami melihat juga masih sangat efektif, ya kan? Kemudian dakwah melalui media sosial ini kan ada keterbatasan dan kelebihannya. Pertanyaannya adalah kelebihan dan kekurangan dari kedua cara ini, baik itu dakwah secara konvensional maupun dakwah secara digital ataupun melalui media sosial tersebut, di mana di antara perbedaan keduanya? Yang kedua, di dalam menerima satu informasi kan tentunya ada feedback antara si pemberi dan si penerima. Titik lemah dari dakwah melalui media sosial ini kan audiens tidak bisa melakukan klarifikasi dengan pertanyaan dari materi yang disampaikan oleh orang yang berdakwah. Nah, itu bagaimana caranya untuk menyaring hal-hal yang disampaikan oleh pendakwah melalui media sosial? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izin menjawab, Ustaz. Namun peran media sosial sebagai sarana dakwah di era digital perspektif Al-Quran di sini memang hanya sebagai sarana untuk mempermudah dakwah. Namun tetap dakwah secara langsung atau konvensional tetap menjadi solusi dakwah terbaik di zaman ini. Di sini peran media sosial ini hanya lebih untuk mempermudah dalam hal melakukan dakwah, karena dengan media sosial ini dapat menjangkau khalayak luas yang tidak memungkinkan. Apabila tidak dimungkinkan dari adanya dakwah secara langsung tersebut, maka di media di sini
Juga dalam melakukan dakwah di era digitalisasi saat ini, tentu saja perlu tantangan dan alur berkomunikasi yang baik dalam melakukan dakwah melalui media sosial ini. Ketika tantangan tersebut sudah dapat untuk diketahui, maka seorang pendakwah harus memiliki strategi yang tepat bagaimana cara untuk menggunakan media sosial ini dengan baik ataupun secara bijak. Namun pada dasarnya peran media sosial ini hanya sebagai sarana untuk mempermudah, terutama menjangkau dari mungkin wilayah bahkan hingga ke negara-negara lainnya. Mohon maaf, pertanyaan kedua. Izin Pak Ketua, masih boleh? Artinya apa? Artinya saudara sendiri ragu dengan teori ataupun strategi dakwah yang saudara tulis ini. Tadi saudara mengatakan bahwa dakwah secara konvensional itu masih efektif, ya kan? Nah, bagaimana nih saudara sendiri ragu dengan tulisan saudara kan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara saudara memberikan pemahaman kepada umat yang dalam tanda petik masih memiliki pemahaman yang saklek bahwa dakwah itu tidak boleh dilakukan dengan cara alat modern atau TIK. Kan ada tuh yang memahami ajaran agama yang dalam tanda petik saklek. Nah, upaya-upaya bagaimana yang saudara lakukan untuk memberikan penjelasan kepada umat tersebut agar menerima dakwah secara media sosial ini? Izin jawab Ustaz. Mungkin dalam menghadapi hal tersebut mungkin kita bisa melihat terlebih dahulu video dakwah ataupun dakwah seperti apa yang dilakukan melalui media sosial seperti itu. Namun kita harus mengkaji terlebih dahulu dan berikan pemahaman terlebih dahulu apakah video dakwah yang disampaikan melalui media sosial itu tepat atau tidaknya. Maka sebagai pengguna media sosial kita juga seharusnya lebih bijak dalam memilih konten-konten dakwah yang ada di media sosial saat ini. Namun setidaknya media sosial ini dapat menjadi sarana ataupun membantu kita di zaman transformasi digital pada saat ini. Namun yang menjadi dasar penelitian di sini memang peran media sosial jika dimanfaatkan dari hal yang tidak baik seperti hiburan dan lain sebagainya, maka lebih baik media sosial ini kita optimalkan atau kita maksimalkan sebagai sarana untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam atau dakwah Al-Quran, namun dengan tetap memperhatikan etika dan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti tidak memotong ataupun memotong video-video dakwah para pendakwah sehingga terjadinya kesalahpahaman, karena hal tersebut ditakutkannya mengakibatkan konflik ataupun permasalahan yang ada di masyarakat. Mungkin cukup sekian Ustaz. Terakhir saya ingin nanya, saya belum dapat gap penelitian Anda atau novelty-nya dengan penelitian sebelumnya. Apakah memang ada penelitian sebelumnya? Lalu kenapa? Apa sih urgensi meneliti? Novelty-nya gimana? Tolong tunjukkan kepada kami. Terima kasih Ustaz, izin menjawab. Memang dalam penelitian sebelumnya juga telah dibahas mengenai peran media sosial sebagai sarana dakwah di era digital. Namun dalam penelitian kali ini juga lebih ditekankan dari perspektif Al-Qurannya. Namun untuk penelitian sebelumnya yang telah saya ketahui itu hanya dalam peran atau strategi dakwahnya saja melalui media sosialnya, tidak ada mencantumkan seperti ayat Al-Qurannya, tafsir dan lain sebagainya. Yang kemudian di sini saya lebih menekankan ke dalam perspektif Al-Qurannya, seperti ayat-ayat Al-Quran ataupun perintah-perintah Allah untuk melakukan dakwah dan menyesuaikan dengan era digitalisasi pada zaman ini, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan dakwah di era digitalisasi saat ini. Mohon apa? Memang kalau perspektif Al-Quran harus dianalisis secara langsung Al-Quran. Apakah ajaran atau penelitian sebelumnya itu tidak menggunakan kaidah, tidak menggunakan teori-teori yang mana lahir daripada analisis Al-Quran. Gitu. Bedakan antara perspektif kemudian dengan analisis. Terima kasih Ustaz, izin menjawab. Memang juga terdapat beberapa jurnal atau referensi dalam pustaka sebelumnya terkait tentang
kajian atau penelitian mengenai peran media sosial sebagai sarana dakwah di era digitalisasi saat ini. Namun dalam penelitian ini saya hanya lebih menekankan tentang efektivitas dari penggunaan media sosial ini dan juga sebagai sarana sebagai untuk dari masalah-masalah yang ada seperti penggunaan akses digital yang salah, seperti kurangnya pemanfaatan media sosial dengan bijak. Namun yang pada penelitian sebelumnya mereka itu lebih menegaskan pada tentang strategi ataupun cara berdakwah di era digitalnya saja. Namun pada penelitian ini diharapkan memang upaya-upaya ini lebih dioptimalkan dan lebih dimaksimalkan dalam upaya pemberdayaan dakwah di era digitalisasi saat ini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk peserta acara ini. Waktu habis, jadi tidak ada kesempatan saya bertanya. Silakan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang kami banggakan serta hadirin dan kawan-kawan yang kami cintai. Di sini perkenalkan saya Ferdi Hasan Taswin dengan nomor KTIK 002 akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah kami yang berjudul Penguatan Nilai-Nilai Al-Quran dan Kebudayaan dalam Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Selanjutnya, latar belakang mengapa kami mengambil judul tersebut, kami kutip dari Tribun Pontianak bahwasanya selama bulan Januari hingga bulan Oktober 2023 terdapat 756 kasus terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Nah, dalam hal tersebut meliputi 114 yang sudah ditangani oleh Polresta Pontianak, 83 yang ditangani oleh Polresta Ketapang, dan 67 yang sudah ditangani oleh Polresta Singkawang, dan 40 yang sudah ditangani oleh Polresta Mempawah, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya banyaknya kasus tersebut, menurut Wahid beberapa faktor sehingga terjadi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan adanya kelingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Nah, ini saya lansir, saya kutip dari buku Sekolah Bersih halaman 6. Nah, selanjutnya selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 bahwasanya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Saya mengutip dari lingkungan yang sehat pada saat ini. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut timbullah perbedaan atau timbullah kesenjangan antara realita dan juga harapan. Harapan kita bersama bahwasanya menurut undang-undang tersebut kita memperoleh lingkungan yang baik. Tetapi faktor yang dikatakan oleh Wahid dalam karyanya bahwasanya penyalahgunaan narkotika yaitu salah satunya dengan lingkungan bermasyarakat. Sehingga bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Hal ini didasari bagaimana menurut kaidah usul fikihnya adalah ad-daruru yutba'u biqadril imkan. Kemudaratan itu harus ditolak semampu mungkin sehingga kita bisa mencapai sebuah ketahanan keluarga anti narkoba tersebut. Nah, kemudian kami telah mentalaah pustaka sebelum-sebelumnya bahwasanya juga ada karya-karya sebelum para pakar tersebut ada seperti Sri Purwati Ningsih, Melisa Cahya dan Budi Penya dan kawan-kawan yang lain bahwasanya penelitian tersebut hanya baru berupaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga anti narkoba dengan cara langkah-langkah yang umum dan juga dengan cara yang tidak tidak ada nilai-nilai Al-Quran. Maka penelitian sekarang kami menginginkan atau sangat bersetuju untuk menjelaskan bagaimana ketahanan keluarga dengan penguatan nilai-nilai Al-Quran dan kebudayaan. Nah, rumusan masalahnya pada saat ini bagaimana kita untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika dengan penguatan nilai-nilai Al-Quran dan kebudayaan tersebut. Jawabannya adalah adapun metode yang kami berikan yaitu ada pendekatan kualitatif, metode deskriptif dengan cara studi pustaka, dan sumber yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel, kitab tafsir, cerita, dan dokumen yang terkait. Nah, jawaban dengan nilai-nilai kebudayaan atau nilai Al-Quran yaitu terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama
wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junbi was sahibi bi janbi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, ayat di sini kami menggunakan tafsir Al-Misbah dan juga tafsir Al-Mawardi bahwasanya pada kalimat wabil walidaini ihsana wabidil qurba dan seterusnya bahwasanya kita dianjurkan untuk bersikap baik, bersifat untuk menjalin hal ini yang ditekankan pada ayat tersebut bahwasanya untuk menjalin sebuah komunikasi yang baik antara keluarga, yatim dan masyarakat. Sehingga dengan adanya komunikasi yang baik dengan mengimplementasikan pada Quran surah An-Nisa akan terwujudnya sebuah ketahanan keluarga anti narkoba. Selanjutnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 195, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tuhluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang ditekankan pada kalimat wa la tulqu bi aydikum ila tuhluka dan yang tahluka. Yang ditekankan pada ayat ini bahwasanya janganlah engkau menjerumuskan dirimu dengan kebinasaan. Dan juga tafsir yang penulis gunakan adalah tafsir Al-Mawardi, tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter. Selanjutnya tidak ada yang bertanya. Baik. Ada 3 nilai di dalam Al-Quran menurut penulis dalam rangka untuk perbuatan keluarga dari narkoba. Yang pertama adalah komunikasi yang dicerminkan dari surat An-Nisa ayat 36. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah ada kata menjaga diri dari narkoba. Ayat yang digunakan adalah walatulqu biaydikum ila tahluka. Selanjutnya yang ketiga adalah mewujudkan ketahanan keluarga dengan cara menjaga diri dari panasnya api neraka. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah urgensinya ini yang ingin disampaikan oleh saudara adalah komunikasi yang baik itu akan menciptakan keluarga yang anti narkoba. Coba nanti terangkan seperti apa aktualisasinya. Yang kedua, ayat yang Anda bawakan yang kedua juga adalah berkaitan dengan walatulqu aydiyakum ila tahluka, menjaga diri dari narkoba. Itu seperti apa? Dan yang ketiga, yang jagalah dirimu dari api neraka. Coba sampaikan, paparkan seperti apa pada prakteknya dengan 3 konsep tadi. Silakan. Baik, terima kasih Dewan Ibu yang terhormat. Yang pertama adalah mengenai pada ayat pertama, yaitu bagaimana menjalin komunikasi yang baik untuk menjaga ketahanan keluarga anti narkoba. Seperti contoh yang pernah saya tangani kasus narkoba di Melawi dan juga dilimpahkan di pengadilan di Sintang, bahwasanya di situ dengan inisial Y, di situ bahwasanya dia adalah seorang yang mana tidak ada menjalin sebuah komunikasi yang baik antara keluarganya. Orang tersebut antara orang tua laki dan perempuan mengalami cerai, sehingga anak tersebut tidak menjalin sebuah komunikasi yang baik antara orang tuanya untuk memberikan sebuah edukasi bagaimana apa bahayanya. Dan fatalnya yang melaporkan tersebut kepada BNN adalah orang tua dari pihak ayahnya. Ini adalah bentuk tidak menjalin sebuah komunikasi yang baik dengan niatan padahal keluarganya sebagai untuk mengatasi agar tidak kebiasaan, tetapi hanya saja pada saat itu karena tidak adanya komunikasi yang baik malah dilimpahkan kepada kejaksaan dan diangkat di pengadilan. Inilah merupakan contoh di dalam keluarga dengan tidak ada menjalin sebuah komunikasi yang baik dengan cara memberikan sebuah edukasi kepada anaknya atau kepada kerabatnya bahwasanya
betapa bahayanya narkotika, betapa bahayanya terhadap materi dan non materi itu sendiri. Yang kedua, ayat yang diperkenakan pada surah Al-Baqarah pada lafaz wala tulqu bi aidikum ila tahluka, yaitu dan janganlah engkau binasakan dirimu ke dalam dan janganlah engkau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, dengan hal tersebut kebinasaan di sini diartikan sesuatu yang bisa membuat kemudaratan baik itu secara materi, fisik dan lain halnya. Kita ketahui bersama dari sisi buruknya narkotika dengan penyalahgunaannya itu bisa membuat fisik kita kurus, membuat materi kita berkurang dengan kecanduan tersebut. Dan juga pada kalimat tersebut pada Quran surah At-Tahrim ayat 6 pada lafazku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari panasnya api neraka. Yang dimaksud dengan panasnya api neraka, hal tersebut juga hampir sama dengan ayat kedua, adalah suatu kebinasaan yang membuat kemudaratan. Sehingga dengan kemudaratan tersebut kita terjerumus ke dalam api neraka, salah satunya dengan penyalahgunaan narkotika. Ya, terima kasih. Saya ingin menanyakan sedikit saja dari pemaparan saudara tadi. Saya kira substansinya sama. Dia adalah dari ku ya ladina amanu anfusakum wa ahlikum narakum billahi wa ayat. Itu kemudian ya intinya kemudian watawasau bil haqqi itu menjalin hubungan keluarga yang dari namanya dil qurba wal yatama sabil jambi itu. Lalu kemudian di sini juga walakul kubaidikum lan tahluka. Lalu apa yang membedakan apa perbedaan tiga itu sehingga Anda harus membuat tiga konsep ini gitu? Apa? Padahal ini kan turunan daripada ku anfusakum wa ahlikum naro gitu. Baik, terima kasih Dewan Guru yang terhormat. Mungkin ayat pertama itu adalah tentang Quran surah An-Nisa, itu tentang bagaimana kita harus menjalin sebuah komunikasi yang baik. Yang kedua itu pada Quran surah Al-Baqarah, yaitu pada wala tulqu bi aydiyakum ila tahluka, bi aydikum ila tahluka, itu adalah bagaimana kita untuk menjaga agar tidak terhadap terjerumusnya kepada kebinasaan. Nah, pada ayat tersebut kita diberikan sebuah tanggung jawab bagaimana kita menjaga diri kita pribadi yang sehingga tidak menjadikan sebuah kejerumusan. Dan ayat selanjutnya pada Quran surah At-Tahrim ini juga hal tersebut sama, akan tetapi mencakup keluarga kita, yang mana ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari panasnya api neraka. Dan juga ayat tersebut bagaimana kita memiliki rasa atau nilai sebuah tanggung jawab terhadap diri kita maupun nilai tanggung jawab terhadap keluarga kita, sehingga kita tidak terjerumus terhadap panasnya api neraka. Mungkin nilai pada Quran surah At-Tahrim ayat 6 ini menegaskan kita bagaimana rasa tanggung jawab kita terhadap keluarga dan diri kita pribadi. Mungkin sekian Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. 3 ayat yang menjadi landasan yuridis saudara dalam memperkuat tulisan ini. Tapi apakah ada yang menjadi alasan saudara tidak mengutip ayat yang menjelaskan tentang dampak negatif atau dampak buruk narkotika ataupun narkoba tersebut? Atau memang di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan tentang narkotika? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dewan Guru yang terhormat. Mungkin landasan pertama mengapa kami mengambil landasan yuridis tentang surah Al-Baqarah, surah An-Nisa serta surah At-Tahrim ini merupakan bagaimana penekanan nilai-nilai agar kita untuk tidak terjerumus kepada api neraka. Dan ayat yang dimaksud pada Ustaz itu kan adalah bagaimana tentang mudorotannya. Mungkin hal tersebut adalah salah satu yuridis ayat untuk mengapa Homer atau ketika ditafsirkan itu penyalahgunaan narkotika ini menjadi haram, sehingga kami tidak menyangkut atau tidak mencantumkan ayat tersebut karena menurut kami sebagai penulis bahwasanya ayat tersebut memberikan sebuah yuridis hanya untuk keharamannya saja, dan juga di situ ada menjelaskan mudaratnya.
Dan kami tekankan pada penulisan kami saat ini adalah tentang bagaimana kita menerapkan, tentang bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk terwujudnya sebuah ketahanan keluarga anti narkoba. Bukan tentang bagaimana keharaman narkotika itu sendiri. Mungkin itu sih. Terima kasih Ustaz. Ya, sangat menarik. Ini apa yang sudah kamu sampaikan. Saya hanya mau bertanya, tadi kamu contoh ada satu kasus yang kamu ditangani di Sintang atau di mana tadi? Di Malawi. Pertanyaan pertama, itu kamu sebagai apa? Apakah sebagai lawyer atau kamu sebagai penyuluh atau kamu sebagai apa? Itu satu. Kemudian yang kedua, objeknya itu yang kamu selamatkan itu bahasanya yang kamu tolong. Apakah saudara, teman dan sebagainya? Itu saja. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewan Juri. Nah, mungkin terkait contoh yang kasus yang kami berikan itu yang di Malawi kemudian dilimpahkan ke pengadilan Sintang itu tahun 2022 saya ikut bersama paman kami. Kebetulan beliau adalah advokat LBH Pontianak. Jadi kami menangani kasus tersebut adalah bukan siapa-siapa, hanya dia meminta tolongan kami karena orang tua tersebut memiliki tujuan adalah bagaimana anak tersebut berubah, sehingga dia melaporkannya kepada BNN dan BNN tersebut malah menyerahkan kepada kepolisian untuk dilakukan penyidikan. Dan juga hal tersebutlah menurut kami sangat masuk bahwasanya di antara keluarga orang tua dan anak tidak terjalin sebuah komunikasi yang baik. Ketika hal tersebut menjalin sebuah komunikasi yang baik, maka orang tua akan memberikan sebuah edukasi, orang tua akan menanyakan apa masalahnya dan hal tersebut, sehingga yang kami tangani kasus tersebut sampai kepada kasasi. Alhamdulillah dia dikenakan 4 bulan penjara. Mungkin itu sih saja. Sekian, terima kasih Ustaz. Baik, saya ingin mengejar ayat surat An-Nisa ayat 36 ini. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya sampai akhir. Menurut kamu, kata manalah yang menunjukkan bahwasannya ada komunikasi yang baik antar keluarga dari ayat itu? Karena setahu saya kalau diterjemahkan ini adalah perintah untuk berbuat baik. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya. Turunan keduanya adalah posisi keduanya wabil walidaini ihsana, terus sampai ke bawah. Saya ingin bertanya, pada kata apa atau kalimat mana karena Anda menggunakan ayat ini untuk menyampaikan bahwa minar rahmah, artinya turunkanlah. Kalau kita sayang, kalau kita sudah diayat, maka kepada orang tua itu sebenarnya kita harus mengayomi. Terus katakanlah yang baik. Maka perintah kemudiannya adalah wala taqul lahuma uffin. Jadi tidak ada kaitan komunikasi. Hanya saja jangan berkata sampai Coba Anda terangkan ini. Mungkin untuk menjawab sanggahan tersebut bahwasanya pada kalimat tersebut tadi ada mengatakan wala taqul lahuma uffin, dan janganlah engkau mengatakan terhadap kedua orang tuamu. Nah, pada kalimat tersebut juga memberikan sebuah pandangan bahwasanya kita sebagai anak tidak boleh berkata kasar kepada orang tua dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita berkomunikasi yang baik, dengan bagaimana tutur kata kita yang baik, sehingga kita menjalin sebuah komunikasi yang baik antara kedua orang tua dan keluarga, atau sebaliknya antara orang tua kepada anak. Baik, tepuk tangan untuk peserta kita. Baik, saya lanjutkan dengan tanah rumah waktu lalu dan waktu ma'ruf. Ditutup. Ya. Mungkin dari kami KPI 002, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tempat berbohong, daun salam di balik batu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa rasulillahil mujtaba wa ala alihi ahli siddiqi wal wafa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dewan juri yang saya banggakan serta rekan-rekan peserta lomba dan hadirin yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak hadirin semuanya untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena yang terjadi di masyarakat. Fenomena tersebut adalah ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga yang disinyalir oleh faktor perceraian. Banyak sekali terjadi faktor perceraian, di antaranya overspell atau perselingkuhan dalam bahasa hukum pidana ataupun jinayah kriminal dalam hukum Islam. Kemudian menurut Ketua Pengadilan Agama, ia menyatakan bahwa sepanjang 2020 hingga 2022 rata-rata 600 kasus angka perceraian. Maka yang didominasi oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu, maka dalam hal ini yang diperlukan adalah peningkatan ekonomi dalam keluarga. Nah, belakangan ini banyak sekali keluarga yang memanfaatkan tren affiliate marketing dalam TikTok sebagai perdagangan online, yang mana dalam hal ini diungkapkan oleh penelitian Sabrina dan kawan-kawan, yang mana terjadi ibu-ibu rumah tangga, orang yang telah di PHK atau bahkan mahasiswa dan pelaku UMKM. Mereka memanfaatkan fitur ini untuk mendapatkan penghasilan. Lalu bagaimanakah mekanismenya dan apa pandangan Islam? Kemudian apa perannya terhadap ketahanan keluarga? Melihat fenomena tersebut, maka muncul sebuah karya tulis ilmiah Al-Quran dengan judul Affiliate Marketing, sebuah konsep revolusi perdagangan dengan konsep jualah sebagai upaya ketahanan ekonomi keluarga di Kabupaten Mempawah. Oleh karena itu, maka kita perlu memahami apa itu TikTok Affiliate Marketing. TikTok adalah sebuah aplikasi yang bersifatnya menghibur dan mempunyai 3 fitur. Pertama, affiliate merupakan fitur yang menghubungkan afiliator dengan seller. TikTok merupakan sebuah akses jalan bagi pembeli dan penjual. Kemudian fitur seller disebut dengan produsen. Mengapa? Karena dia sebagai produsen. Kemudian yang ketiga, revolusi dagang. Orang terdahulu ternyata hadirin berdagang dengan cara metode konvensional atau senantiasa berdagang dengan cara yang sederhana atau beratap langsung. Hal itu sesuai dengan firman-Nya. Quran surah Al-Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraish ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Nah, namun hadirin, yang saya maksudkan atau peneliti maksudkan dalam hal ini adalah berdagang secara online dengan menggunakan mekanisme affiliate marketing dalam TikTok. Nah, ternyata dalam Islam pun dikenal dengan konsep jualah. Berikutnya, bagaimana penerapannya? Affiliate marketing dalam TikTok dan konsep Islam jualah. Pertama, memudahkan pelaku usaha dengan 2 cara. Pertama, dengan cara menjual produk. Yang kedua, dengan cara live streaming atau secara langsung, di mana fitur live streaming ini pelaku usaha dapat secara langsung berkomentar dengan pembeli, bahkan terjadinya tawar-menawar dalam fitur ini. Maka ternyata Al-Quran juga memberikan pandangan kita dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la ta'kulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Para mufasir seperti Muhammad Quraisyihab, benar mufasir terkemuka di Indonesia, mufasir kontemporer, juga Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa dalam Al-Quran ini An-Nisa ayat 29 ini menyatakan bahwa
memperingatkan kepada orang, melarang dengan memakan harta dengan cara yang batil, kemudian kecuali dengan cara perniagaan atau berdagang. Tetapi baik, terima kasih dan beri hormat. Allah maafkan. Baik. Terima kasih waktunya. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Ini menarik masalah TikTok ini kan dijadikan untuk ketahanan keluarga karena ada daya tarik dalam perekonomian yang bisa didapat dari TikTok. Mungkin ada contoh, Bang, tampilkan mungkin TikTok apa gitu yang bisa menarik agar suasana biar ambiar begitu. Kalau ada. Masya Allah. Oke. Contohnya, saya mengambil contoh lanjutan materi saya, yaitu memenuhi kebutuhan primer dalam keluarga. Primer itu termasuk kategori sandang, papan, dan makan. Tetapi dalam hal ini TikTok menghadirkan tawaran khusus berupa sandang, di mana ibu-ibu rumah tangga, orang yang telah di PHK dapat berkontribusi melalui ini dengan diberikan sampel gratis oleh fitur TikTok saya lihat tadi. Nah, contohnya begini, contoh kan? Ini merupakan sampel gratis yang diberikan, di mana? Di mana ada yang kami hormati? Bawa itu yang ada mangkok itu. Bawa yang ada mangkok. Terus. Kan itu kan jalan. Display kan. Ini. Nah, yang ada mangkok gua, yang ada mangkoknya tuh. Terus. Kayak dia lah. Dengan Nah, ini sampel gratis yang jadi. Nah, mereka yang untuk memenuhi kebutuhan primer ini, mereka dapat sampel gratis dari penjual dan sepenuhnya milik mereka. Nah, mereka dalam hal ini disebut dengan musyarakah. Dalam akad musyarakah dalam Islam disebut. Artinya kerjasama. Produsen mendapatkan sebuah jasa promosi, dia mendapatkan baju ini. Jadi kebutuhan primer tadi dapat terpenuhi sebagai ketahanan keluarga. Artinya dana yang sebetulnya untuk membeli pakaian, baju untuk ibu rumah tangga dan untuk juga suami itu bisa diambil dari sini, sehingga dana tersebut bisa dialokasikan dengan kebutuhan lainnya atau bisa ditabung atau dalam keadaan mendesak. Itu yang pertama. Kemudian yang paling menarik, inilah konsep jualah yang sebenarnya. Nah, di mana afiliator atau afiliat itu mendapatkan komisi. Dalam Islam disebut dengan jualah tadi. Al-Quran pun demikian menyatakan dalam Quran surah Yusuf ayat 72, di mana raja itu memberikan kepada rakyatnya, siapa yang dapat mengembalikan atau memperoleh ini, kata raja itu, maka dia dijamin beban seberat unta. Sama konsepnya seperti ini, di mana apabila ini kemudian laku, maka dia mendapatkan komisi sekian dengan akad yang transparansi, dengan akad yang terjamin. Itu caranya. Kalau cara yang kedua dengan menjual streaming juga bisa. Dengan cara menjual produk, misalnya caranya adalah dengan dia membuat video tentang baju ini, misalkan baju GoPro misalkan. Nah, kira-kira ada nggak videonya? Kalau saya cari di TikTok ada, cuma saya butuh akses internet. Oh iya, oke. Terima kasih. Baik, saya coba tanya dulu. Ini kan meningkatkan ekonomi dalam rangka untuk ketahanan keluarga. Betul kan? Betul. Ya, betul. Untuk mempertahankan keluarga,
anak harus mendapatkan rezeki yang halal. Betul? Bagaimana Anda menjelaskan bahwasanya berjual beli dengan TikTok itu sah dan rezekinya kemudian halal secara syariah? Silakan. Baik, ini menarik pertanyaan dulu. Terima kasih. Bahwasanya untuk meyakini hal ini halal atau haram, sebetulnya saya juga tertarik. Oleh karena itu ini menjadi urgensi. Kenapa saya mengatakan ini? Landasannya adalah Quran surah Yusuf ayat 72, kemudian Fatwa MUI nomor 62 tahun 2007 yang menyatakan bahwa akadnya harus adanya jahil, pemberi upah, dan maj'ul yang diberi. Dalam hal ini jahil itu ya ini pelaku produsen dalam hal ini, atau dalam fitur itu disebut dengan TikTok seller. Kemudian fitur dalam TikTok ini disebut maj'ul, ini adalah fitur TikTok affiliate, di mana dia dijanjikan upah maj'ul. Ini akadnya. Kemudian setelah Fatwa MUI Al-Quran, ternyata kompilasi hukum ekonomi syariah juga menyatakan bahwa ju'ala itu ada konsepnya dengan rukun yang harus sesuai. Pembuatan kompilasi hukum ekonomi syariah menurut dosen yang saya ketahui ketika memberikan pelajaran, bahwa ini merupakan produk daripada semua organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, para fuqaha, ahli fikih, usuliyah, bahsul masail dikumpulkan untuk membahas ini. Kemudian timbul sebuah produk yang dinamakan kompilasi hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan muamalah. Kalau berkaitan dengan keluarga dinamakan kompilasi hukum Islam, dan itu menjadi landasan rujukan di pengadilan agama. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini kan proses jual beli. Rukunnya adalah ada penjual, ada pembeli, ada akad, dan ada barang. Nah, ketika kita membeli barang yang barangnya tidak jelas di depan mata kita, artinya dia hanya mengiklankan. Bagaimana Anda meyakinkan bahwasanya itu sah? Sementara kita dilarang, jangankan yang tidak kelihatan. Kita membeli pohon mangga yang baru kecil-kecil atau kemudian buahnya itu saja dilarang. Lantas bagaimana kemudian ketika ini barangnya tidak nampak di depan kita? Apakah pasti kemudian barang yang kita lihat itu kemudian sama yang datang dengan apa yang kita pesan? Kalau tidak sama, nggak sah. Sama pun belum tentu sah karena barangnya tidak nampak. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Baik, terima kasih. Menarik sekali dulu Mas. Bahwasanya TikTok dalam hal ini menawarkan fitur live streaming. Live dalam arti adalah langsung, di mana dia bisa berinteraksi kepada pembeli. Jadi misalnya begini, saya live di TikTok misalnya, saya menawarkan produk pulpen. Pembeli itu bisa berkomen dalam kolom komentar, bisa menawar harga, dan bisa ingin diperlihatkan. Misalnya baju misalkan, tolong lihatkan saya jahitan bajunya. Apakah jahitan bajunya sampai? Apakah rapi atau keburuk? Semua secara detail dalam fitur live streaming tadi. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, Mufasir menyatakan bahwa perniagaan atau perdagangan online itu harus atas dasar suka sama suka. Dalam hal ini, ketika dia men-check out barang, membeli barang, itu sudah berdasarkan atas suka sama suka. Kemudian, jika barang tidak sesuai, maka ada fitur yang namanya fitur drop out, atau bisa mengembalikan barang tersebut kepada konsumen, dan itu terjamin dan ada terjadi. Jika ini saya tunjukkan, bahkan di Shopee pun ada itu. Mungkinkah terjadi gurur di dalamnya? Adakah kemungkinan di dalamnya dalam proses jual beli ini ada sesuatu yang kemudian ada terindikasi tipu-nipu? Ada nggak terjadi? Saya meyakini bahwa dengan segala risiko yang ada yang diberikan antara pembeli, memang bisa saja terjadi. Tetapi kemudian
dengan penambahan segala fitur tadi, kemudian pembeli juga bisa melihat komentar di dalam pembelian. Jadi ada namanya riwayat pembelian. Di toko itu bintangnya berapa? Misalkan bintangnya 5. Artinya tokonya terpercaya. Kemudian ribuan komentar itu menunjukkan, oh ini barangnya hanya bintang 4, jelek, jangan dibeli toko ini. Oh ini tokonya bagus, terpercaya dan amanah. Maka dalam itu ada keraguan, ada juga kepastian dalam hal ini. Tetapi yang saya yakini sebenarnya selama saya menjalani ini, TikTok Cafe ini, semuanya tidak meragukan karena sudah dengan mekanisme yang begitu dikemas dengan fitur masif. Demikian dulu. Silakan. Saya. Saya ingin menggarisbawahi saja. Ini kenapa kok malah justru fokus ke Ju'ana atau Ji'ana? Sementara, ya ada Ji'ana. Kalau Anda mengatakan KHS, itu harusnya bukan berdasarkan KHS dong. Karena ini produk fatwa. Produk fatwa maksudnya kan fatwa. KHS itu sudah terverifikasi gitu loh. Oke, saya nggak menanggapi itu. Saya menanggapi terkait ada nggak, bisa nggak Anda paparkan data bahwasanya memang TikTok affiliate ini berhasil dan grafiknya naik kira-kira, berhasil menstabilkan ekonomi keluarga. Sementara, terus satu lagi saya ingin garis bawakan, ini boleh dijawab nanti. Maaf, kalau memang Anda ini artikel keislaman, maka sadar pangan papan tidak masuk dalam masalah dzurriyyah, sama sekali tidak ada. Anda harus pahami untuk masalah dzurriyyah mau dilihat dari seluruh perspektif bahkan Syatibi maupun siapapun itu. Gak akan ketemu sandang pangan papan. Kira-kira begitu. Itu saja. Terima kasih. Silakan. Baik. Pertama terkait keyakinan apakah berhasil? Harusnya ada datanya. Saya dalam artikel saya, penelitian saya sudah mengungkapkan terhadap literatur review, di mana Sobrina dan kawan-kawan menyatakan bahwa UMKM, ibu rumah tangga, bahkan orang yang telah di PHK pun berhasil meraup puluh-puluh rupiah. Setelah itu, TikTok affiliate ini sebelumnya dinamakan, ada platform yang dinamakan Shopee. Mereka ini sebetulnya bersaing, tetapi kemudian penelitian yang dilakukan oleh Agus Mustafa menyatakan bahwa TikTok Shop lebih unggul daripada Shopee, dan analisis yang diberikan itu adalah analisis kualitatif dengan sumber reduksi data yang langsung ditulis ke lapangan. One berarti. Ya? One bukan dua. Ya, kualitatif langsung. Ya, ini kan berkaitan tadi disebut dengan ketahanan keluarga. Salah satunya peningkatan ekonomi keluarga ya. Jadi kalau TikTok ini kan biasanya digunakan ibu-ibu atau emak-emak yang modern, ya kan? Modern, emak modern, emak-emak masa kini. Pertanyaan saya, sampai di mana penelitian kamu atau yang kamu ketahui selama ini, ya kan, emak-emak yang tidak modern, contoh di kampung yang mana sinyalnya susah, ya kan, atau di mana emak-emak itu tidak punya HP Android, yang kerjanya misalnya hanya ngaret atau di ladang dan sebagainya, karena ada kaitannya untuk meningkatkan ekonomi di Kabupaten Mempawah. Sepengetahuan saya, ya, yang mengerjakan ini kan hanya orang-orang emak-emak yang modern. Itu saja komentar saya. Silakan. Baik, terima kasih dari Sukumat. Bahwasanya, apakah orang-orang yang di pelosok sana dapat mengakses dengan TikTok yang luar biasa ini? Bisa, karena TikTok dirancang dengan dua metode. Pertama disebut dengan TikTok Lite, di mana ini
dirancang dengan aplikasi yang minim, RAM kecil bisa, sinyal bahkan selalu pun bisa, karena size atau prosesor yang dihadirkan dirancang kecil. Sedangkan TikTok yang reguler itu terbagi untuk yang mudah menjangkau aksesnya. Sehingga kalau ingin dibuktikan, silakan Bapak Ibu buka Play Store dan buka adanya TikTok reguler untuk yang kapasitas sinyal yang tinggi, TikTok Lite yang kecil dirancang untuk di pelosok-pelosok negeri. Ya, waktu kita habis. Tepuk tangan untuk peserta kita.